Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Kembali kita masuk ke segmen tentang MotoGP, Kang Mas ya. Karena banyak requestan dari sampean semuanya supaya IWB membahas tentang New GP 26 yang digunakan Marc Marquez nantinya, termasuk juga Pecco. IWB tahu bahwa ini adalah sebuah motor yang nantinya akan digunakan Marc untuk mencoba mempertahankan gelar juara dunianya yang ke 2026. Sebab Kang Mas, Marquez juga memberikan penekanan di tahun ini dia akan fight, dia akan berjuang walaupun lebih berat dibandingkan dengan biasanya. Karena dia yakin, Cak, bahwa Pecco tahun ini akan berbahaya. Pecco diduga, ya, dianalisa oleh Marquez bakal bangkit dan tidak mungkin ada kesalahan kedua kalinya. Di mana tahun kemarin memang murat-marit Kang Mas ya, amburadul, tapi Marc sangat yakin bahwa Pecco tahun ini akan berbahaya. Itu yang kita dapatkan kemarin. Nah, teman-teman, IWB sudah mengumpulkan beberapa informasi bagaimana motor GP26. Bagaimana Ducati yang ternyata kalau kita lihat tidak hanya livery Kang Mas. Jadi nggak hanya warna doang nih. IWB sudah memberikan konfirmasi kemarin ke sampean bahwa ternyata Ducati merevisi hampir semuanya, Cak. Walaupun tentu tahun kemarin sebenarnya sudah ada revisi-revisi ya pada saat jalannya race ataupun seri kemarin. Dan improvement tersebut ada dipertahankan, ada juga yang ditinggalkan. Dan ternyata kita menemukan bahwa di tahun ini pastinya aero yang digunakan Marquez dan dipandang berhasil membuat GP25 kemarin sangat stabil di tangan Marquez, tentunya digunakan juga oleh Pecco Bagnaia. Nah, teman-teman, jadi kita sudah kumpulkan beberapa gambar official kemarin yang kita dapatkan tentunya ya, bagaimana GP26 yang sudah diluncurkan oleh tim Ducati kemarin. Untuk liverynya sudah kita bahas, livery yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Nama liverynya adalah Rosso Centenario. Ini adalah merah yang berbeda karena untuk memperingati 100 tahun Ducati. Jadi Ducati sekarang sudah 1 abad Kang Mas, berdiri dan menjadi pabrikan yang established sampai sekarang. Makanya Kang Mas, 2026 adalah sebuah momen yang menurut Ducati sangat spesial. Karena mereka akan mempertahankan juara dunia tahun ini, di mana Ducati berdiri tahun 1926 dan sampai sekarang 2026, sehingga umurnya 1 abad. Dan ternyata jika kita melihat dan juga mengumpulkan beberapa informasi, Gigi Dalina sangat fokus pada beberapa hal, Cak, ya. Jadi beberapa poin Kang Mas ya. Tapi sebelum ke sana, perkenankan IWB ingin memberikan gambaran kesampaian seperti apa sih sosok New GP26 yang ternyata, Mas, berbeda total, Cak. Ketika IWB komparasikan detailnya dibandingkan dengan GP25 versi awal, ini adalah sebuah motor yang sudah kita katakan berbeda. Karena kita juga dapat konfirmasi, bahkan sasisnya termasuk jeroannya pun untuk engine-nya lebih kepada tune-up ulang, pengaturan inersia mesin. Ducati melakukan penyesuaian, Cak, pada komponen internal mesin untuk memperbaiki engine braking. Nah, ini penting ya Kang Mas ya, sebab engine braking dipandang berhubungan dengan penyaluran tenaga yang lebih halus dibandingkan dengan GP25 nantinya ya. Mereka merasa di tahun kemarin GP25 dipandang liar oleh Pecco. Jadi Pecco ingin motor ini bagaimana engine braking-nya lebih halus, sehingga pada saat hard brake yang masuk tikungan, GP26 akan lebih terkontrol, akan lebih bisa dibelokkan, dan itulah target dari Ducati. Ada beberapa target lainnya. Sebelum ke sana, IWB ingin ajak sampean semuanya untuk melihat seperti apa detail dari New Ducati GP26 dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan IWB sudah siapkan buat semuanya, Cak. Sebelum kita melangkah detail mengenai motor Marquez, kita bongkar motor Marquez. IWB ingin tekankan di sini bahwa secara pengembangan dan juga pendekatan ternyata Ducati memberikan motor yang identik antara Marquez dan juga Pecco. Ya, tentunya ini awal musim dan ada nantinya ada pengembangan selama ini ya teman-teman. Ducati itu selalu mengembangkan motor mereka khususnya pada aeronya. Dan sepertinya di awal musim ini keduanya menggunakan aero yang sama, Cak. Kita lihat bagaimana ya Marc Marquez. Nah, ini dia ya untuk winglet atau aero. Nah, ini dia sayap yang bagian depan. Marquez dari 2025 sudah menggunakan mode seperti ini, Cak ya. Dari sini cekung ke dalam. Dan Pecco tidak, Cak. Pecco sebelumnya menggunakan generasi awal, di mana generasi GP24 ya maksudnya ya, itu dipertahankan Pecco sampai dengan akhir musim. Nah, ini ya teman-teman, generasi yang digunakan Pecco GP25, dan Pecco tetap kekeh, Cak. GP25 maksudnya di tahun atau musim 2025, Pecco menggunakan model aero yang lurus seperti ini. Gak ada cekungan bagian dalamnya. Tapi ternyata di tahun ini sepertinya Pecco mencoba untuk menggunakannya karena ada beberapa informasi Ducati melakukan revisi secara downforce-nya, secara feel front end-nya,
dan ternyata informasinya front end tersebut bekerja ketika menggunakan aero yang baru. Jadi aero baru seperti ini, Cak. Jadi ada tekukan ke dalam. Nah, teman-teman, kita coba intip secara detail bagaimana generasi GP26 yang digunakan kedua pembalap, Marquez dan juga Pecco. Yang pertama kita intip bagian depan. Ini adalah sebuah indikasi di mana Pecco menggunakan atau mengikuti jalan Marquez dengan aero yang sama. Bahkan kita lihat sidepodnya, ground effect-nya, seperti ini, Cak, ya. Bagaimana bagian dalam sininya, luarnya. Nah, di sini, Cak. Sama ya, teman-teman semuanya, ground effect-nya, sidepodnya, dan juga di area, nah ini dia, IWB katakan ground effect-nya, bahkan nongolnya pun sama. Jadi totally identik. Dan kita dapatkan informasi pula bahwa Gigi Dalina ternyata melakukan revisi di bagian sasisnya, Cak. Sasisnya direvisi untuk memberikan stabilitas pada saat stride, itu yang kita dapatkan. Dan juga fokus dari Gigi Dalina, mereka melakukan penyempurnaan bagian right device-nya. Nah, seperti ini Kang Mas ya. Bagian per bagian depannya sama dengan antara Marquez dan juga Pecco, jadi nggak ada berbeda. Bahkan buritanya, Cak, ini juga buritan yang sama, aero yang sama, bagian belakangnya ya teman-teman seperti ini. Yes, dan tentu kita juga penasaran apakah Marquez nantinya happy dengan GP26 ini, mengingat di Valencia Mark tidak ikut pengetesan. Sekarang kita lihat untuk komparasi antara motor yang GP25 melawan GP26. Apa saja yang berubah, Cak? Nah, ini Kang Mas ya. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kiri ini adalah GP25, generasi awal, Cak. Dan di kanan ini adalah GP26 yang sudah menggunakan livery yang baru, livery yang ada garis putihnya. Dan di sini kita bisa pastikan untuk generasi terbaru memang cukup apik ya, IWB suka. Walaupun ada juga beberapa komentar yang mengatakan merah GP25 lebih cakep lah ya, Ducati banget. Sementara yang GP26 perlu adaptasi, betul, bisa juga demikian. Tapi dengan kombinasi warna Centenario ini ternyata ya cakep sih, Cak, lihat nih ya. Jadi untuk yang livery terbaru, di sini kita lihat fendernya putih, kemudian ditarik oleh Ducati sampai ke belakang samping sini. Sementara yang lama nggak ada polosan, totally polos ya teman-teman. Dan juga kita perhatikan detail dari motornya berbeda. Ini adalah generasi terbaru, Mas ya. Kita lihat di sini. Nah, ini generasi pertama banget Marquez. Memang teman-teman untuk aero tersebut yang diberikan oleh Ducati tidak langsung diberikan. Artinya ada beberapa race Marquez awalnya menggunakan ini dan baru Ducati memberikan ini ya untuk memberikan feel yang positif tentunya untuk membantu performa dari Marquez. Akan tetapi saat itu memang Pecco menolak karena Pecco merasa tidak ada perbedaan, no difference ya dia bilang, dan Marquez menggunakan ini. Jadi generasi awal ini seperti ini, termasuk juga sidepodnya, ground effect-nya ini berbeda total, Cak. Nah, makanya teman-teman kalau kita nggak lihat secara komparasi seperti ini, seolah-olah kayak sama aja, Cak. Tapi memang berbeda total. Lihat nih, generasi awal sedikit banget ya, mode sidepodnya, ground effect-nya, bahkan juga kita lihat di bagian RS ini juga berbeda. Lihat nih, ini juga kalau kita lihat benar-benar dirubah oleh Ducati. Bagian samping sini ya, teman-teman, sidepodnya yang lebih mekar keluar, sementara ground effect-nya juga lebih keluar. Jadi total di sini, Mas, ini benar-benar berbeda. Bahkan lengkungan dari visornya pun sebenarnya sudah berbeda. Jadi memang serupa tapi tak sama, Cak. Kita sudah dapatkan konfirmasi yang dilakukan oleh Ducati, mereka sangat fokus untuk mengimprove aero. Karena ada kelemahan di sana, di mana feeling front end motor yang 2025 dikatakan oleh Pecco kurang memberikan rasa pede. Makanya kemarin Pecco crash berkali-kali, Cak. Sayang sekali pada saat improvisasi ternyata Pecco tidak juga improve. Makanya teman-teman di tahun ini ada beberapa perbedaan yang dilakukan oleh Ducati, termasuk juga meningkatkan feeling front end-nya, Cak. Ada informasi bahwa bentuk ini, Cak, ada dua fungsi. Yang pertama adalah mendinginkan kalipernya, disc brake-nya maksudnya, Cak ya. Jadi disc brake-nya ini dengan adanya mode seperti ini bisa meningkatkan cooling system. Kalau yang lama kan yang generasi pertama bahkan nggak ada, Cak. Tapi juga sekaligus meningkatkan front end. Kalau secara teknis teman-teman, ini akan memberikan daya tekan lebih kepada ban pada saat rebah ataupun cornering ekstrim. Terbukti sekali bahwa mereka menjadi tim benchmark ya ataupun tolak ukur bagi tim lainnya. Lihat nih, Cak ya, swing armnya juga berubah, berbeda, Cak. Bahkan juga teman-teman tangki-tangkinya pun berbeda. Lihat nih ya, tuh. Kalau kita lihat berbeda nih, Cak. Nah, seperti ini tangki-tangkinya, Cak, ada bolong-bolongan seperti itu. Dan juga buritanya, Cak. Pada generasi awal 2025 ini slim, bagian belakangnya ya, yang dikatakan ada mass damper di bagian dalamnya.
Tapi untuk generasi yang baru ini sudah lebih mekar. Nah, lebih mekar ya. Jadi ada tonjolan keluar ini, ya ini aero, kembali lagi aero dan aero. Dan teman-teman, sekali lagi kalau kita lihat dari fisiknya, dari sisi agak ke kiri ini, maka bisa kita pastikan bahwa Ducati merubah total fisik pada GP26 serupa tapi tak sama. Kira-kira demikian Kang Mas ya. Kita next. Nah, ini adalah generasi yang lama, Cak. Dan kita coba komparasikan ke generasi GP26. Dan ini adalah komparasi pada saat, nah sama-sama ya dengan posisi yang berhadapan-hadapan seperti tadi antara motor GP25 Pecco dan juga Marc Marquez dari samping. Yes, ini dia Mas. Dari samping ini, betul-betul ini adalah motor yang memang secara feel ya, itu mirip sekali, seolah-olah demikian. Tapi jika kita perhatikan secara detail, maka sampai akan menemukan banyak banget perbedaan, terutama di bagian lengkungan untuk visornya yang berubah, teman-teman. Dan juga tadi WB sudah share kesampaian ya, untuk di bagian aeronya berubah. Mungkin yang mirip ya adalah fendernya. Fendernya nggak banyak berubah ya teman-teman. Shape-nya di sini masih sama. Ya ini yang GP25 yang generasi kemarin. Sementara yang ini adalah generasi yang paling baru kemarin diperkenalkan. Dan juga teman-teman kalau kita lihat dari samping seperti ini, maka kita menemukan bagaimana bentuk dari, lihat nih, belakangnya sini Cak. Buritannya aja berbeda, tonjolan di bagian buritan. Maka untuk yang GP26 ini lebih tidak terlalu nonjol teman-teman, jadi lebih landai. Sementara untuk yang generasi lama atau yang tahun kemarin ini lebih nonjol. Sekali lagi ini bisa berubah, akan ada improvement pastinya karena Marquez akan ngetes ya nantinya Cak di Sepang. Jadi kita lihat seperti apa dan fix teman-teman. Untuk sasisnya berubah ya, kita sudah dapat konfirmasi dari beberapa info di MotoGP bahwa Ducati merubah bagian sasisnya. Sasis ini adalah sasis untuk meningkatkan stability, termasuk juga ready device yang katanya lebih kompleks. Nah, kita juga nggak mendapatkan secara gamblang. Maksudnya apa sih informasi ready device yang lebih canggih dan lebih maju dan lebih kompleks? Tapi bisa saja dari cara kerjanya, Cak, termasuk juga material yang ditingkatkan, informasinya demikian. Jadi, secara umum memang kita lihat bentuk dari motor ini berbeda. Lihat ya, yang generasi baru ya seperti ini bentuk, bahkan spatbor kolongnya ada juga di sini yang generasi sebelumnya nggak ada. Siung armnya juga berubah, teman-teman. Dan yang jelas adalah bagian sidepod, ground effect semuanya totally berubah. Jadi teman-teman fix kalau kita bongkar dari detail motor Marquez ya, kita ngambil dari Marquez saja karena ini adalah motor yang sama dengan Pecco sebenarnya. Maka bisa kita simpulkan bahkan dari samping pun motor GP25 dan GP26 ini berbeda total ya. Jadi serupa tapi tak sama. Ini adalah konfirmasi, ini adalah bukti bagaimana Ducati mencoba untuk memperbaiki atau mencoba untuk mempertahankan dominasinya di saat dia dikejar keras ya. Teman-teman, dikejar keras oleh Marco Bezzecchi dari Aprilia dan juga para tim lainnya pastinya, Cak. Kira-kira demikian Kang Mas. Nah, jadi gitu ya Cak ya, sekilas informasi buat sampean tentang komparasi motor yang lama dengan motor yang baru, Marc Marquez. Kita fokusnya Marquez teman-teman, karena sama tahu sendiri bahwa Marc mengatakan tahun ini adalah tahun yang berat, tahun ini adalah tahun yang harus bekerja keras karena dia sangat curiga, dia sangat yakin Pecco akan bangkit, no any mistake again. Karena pasti Pecco kan belajar dari tahun kemarin, itu kata Marquez, dan itu sangat maklum, Cak. Kita katakan itu adalah sebuah analisa yang ya akurat ya teman-teman, sebab pastinya Pecco akan belajar dari kesalahan tahun kemarin. Dan apalagi Cak, kemarin di Valencia Pecco sudah jajal GP26 dan walaupun nggak totally berubah total, tapi dia merasa improve-nya banyak ya. Jadi improve a lot dia bilang. Itu artinya begini Cak, selama ini kan Ducati GP25 di mata Pecco problemnya adalah entry corner. Braking, entry corner, braking, entry corner. Diulang-ulang demikian, Cak. Jadi pada saat ngerem, ya hard braking itu selalu Pecco merasa motor not stop. Jadi nggak berhenti, Mas. Nyelonong bahasanya, Cak. Kayak celeng, Mas. Dan itu membuat dia kesulitan untuk masuk tikungan atau entry the corner. Entry corner atau masuk tikungan sudah lambat, maka keluarnya pun pasti lambat. Itulah yang membuat Pecco selalu, Cak, kedodoran di tahun kemarin. Dan itu pula yang membuat segalanya berantakan bagi Pecco. Nah, di tahun ini GP26 dirubah oleh Ducati. Yang pertama inersia ya, mesinnya ya. Itu sudah WB share tadi, di mana mesin yang terbaru sudah coba di tune up ulang oleh Ducati. Terutama pada sisi engine braking. Perlu ya untuk diperbaiki karena ini berhubungan dengan pengereman. Dengan rem yang bagus ya, dengan sasis yang bagus, dengan suspensi bagus, dengan feeling yang bagus, tentu harus semuanya satu komponen ya, dari remnya, dari engine brakingnya. Ketika engine braking halus ya,
jadi ngeremnya halus, maka akan membuat stability meningkat dan semuanya berhubungan dengan sasis. Makanya teman-teman, informasi kita dapatkan, Ducati meningkatkan sasisnya, feeling pada saat stride, stability, dan juga inersia mesinnya, engine brakingnya, dan juga GP26, teman-teman, ternyata juga reliability-nya. Jadi keawetan atau durability-nya ditingkatkan karena ya sama tahu ya ada beberapa case kemarin Ducati mengalami stall engine dan tahun ini harus tidak boleh seperti itu terjadi lagi. Jadi itu Cak ya, untuk yang kita dapatkan termasuk aero Mas. Aero adalah kunci untuk mendapatkan downforce. Ketika aero bagus, ketika aero sudah klop, maka biasanya motor akan memberikan feeling yang positif. Brakingnya kuat ya, ban tetap napak, entry cornernya mulus, keluar tikungan mulus, dan itu tujuan dari Ducati. Makanya teman-teman semuanya, Ducati saat ini sedang bekerja keras untuk memperbaiki aero. Yang sudah bagus diperbaiki lebih bagus lagi. Aero juga dipercaya akan membuat stability pada saat top speed tinggi ya teman-teman, dan itu penting sekali. Minim shaking. Beberapa komen yang sudah lebih besar kesampaian tentang GP25 Pecco bahwa motor dikatakan inconsistent. Saya tahu sendiri kemarin Pecco luar biasa ya di Motegi Superfast tak terkejar oleh Marquez, tapi tiba-tiba next-nya race-nya memble, sak memble-memblenya. Dan itu juga menjadi fokus dari Ducati, sehingga Ducati memperbaiki dari konsistensi feeling dari motornya. Seperti apa ya, kita akan tunggulah. Karena bagaimanapun ketika kita berteori, pastinya pembuktiannya adalah lintasan, dan pembuktiannya adalah bagaimana nantinya Pecco merasakan feeling yang positif. Nah, untuk Marquez, teman-teman, IWB juga cukup penasaran karena Marquez sejauh ini belum ngetes GP26. Nah, ini ya salah satu kegelisahan kita juga nih, Cak. Termasuk juga Marquez ingin ngetes fitnessnya, bagaimana feeling dari cederanya. Itu menjadi salah satu rasa penasaran Marquez pula, walaupun dia yakin mungkin dia akan langsung kencang, akan tetapi Marquez masih ragu dengan durability untuk tubuhnya karena cepet capek kata Marquez ya. Jadi teman-teman itu ya Kang Mas ya informasi buat semuanya. Beberapa poin perbedaan dari GP26 dibandingkan GP25 termasuk juga pad ataupun jejak arah yang akan digunakan oleh Pecco ya, di mana ternyata Pecco secara umum kita lihat motornya identik dengan Marquez, artinya secara default ya untuk opening nantinya tes ya akan menggunakan aero yang sama. Akan tetapi tentu ini masih awal banget ya, kita juga nggak sabar nunggu Sepang tes. Jadi kita akan pantau seperti apa, IWB akan berikan update buat semuanya kalau sudah tes tentunya. Jadi semuanya akan kita jabarkan kesampaian. Oke, jadi mungkin itu Kang Mas ya, sekarang kita tunggu seperti apa, apakah Ducati semakin kencang atau Ducati justru akan terancam oleh Bezzecchi dengan Aprilianya yang memang super fast. Kita akan tunggu dan apakah ada kejutan dari Akosta di KTM, dan juga Honda termasuk juga Yamaha, semuanya akan terjawab pada saat tes Sepang nantinya. Semuanya komen di bawah, kira-kira semuanya optimis nggak? Dan seperti biasa, kalau suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lele Kang Mas sama soal 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat skados.